Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Pratama, kelas 11-12. Pada khotbah singkat pada hari ini, saya mengambil judul tentang mutiara keteladanan Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang hikmah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan hidayah, sehingga kita masih dalam keadaan sehat, walafiat, dan selamat. Rasa syukur kita wujudkan dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah dan amal soleh, serta meninggalkan semua perbuatan dosa. Dengan demikian, insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh dan mutakin. Amin, amin, ya robbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud umat Islam memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara dan acara menurut kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, membaca berjanji tiap malam mulai tanggal 1 sampai dengan 12 Rabiul Awal. Ada pula yang mengadakan pengajian di masjid, mushola, kantor-kantor baik di desa maupun di kota-kota besar. Tujuan yang terpenting adalah tidak sekedar memuliakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan rutinitas secara meriah, tetapi untuk mengetahui sifat-sifat dan perilaku serta perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, masyarakat, sampai dalam berbangsa dan bernegara. Karena Nabi Muhammad SAW yang harus kita jadikan suri teladan atau uswatu hasanah. Hal ini sebagaimana diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan nikmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, bila setiap tahun kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW, bahkan di negara kita tersebut dijadikan sebagai hari libur nasional, seharusnya kita semakin paham tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, mulai umur remaja, dewasa, sampai beliau wafat. Semua aktivitas dan perjuangan Nabi Muhammad SAW seharusnya berusaha kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari, baik aktivitas ibadah, pekerja, atau mau malah sebagai pemimpin keluarga sampai menjadi pemimpin negara. Sekarang ini umat Islam dan bangsa Indonesia masih mengalami krisis berbagai aspek atau krisis multidimensional yang berkepanjangan tanpa kita tahu kapan berakhirnya. Hal ini menyebabkan semakin banyak dan meningkatnya kasus kriminal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya karena kita tidak berpegang teguh dan mengamalkan ajaran agama yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan melaksanakan adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah berwasiat, "Kutinggalkan untuk kamu dua perkara pusaka, tidak akan kamu tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sebenarnya kita sering membaca sifat-sifat Nabi Muhammad SAW pada waktu setiap membaca buku Al-Maulid Iba, yaitu
Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia kejadiannya dan sebaik-baik pula budi pekertinya, dan lebih suka memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ajarannya mengikuti petunjuk Al-Quran dan tabiatnya pengampun, suka menuturkan nasihat kepada manusia dan melaksanakan dalam perbuatan baik, dan memaafkan kesalahan yang menjadi haknya. Dan bila kebenaran dari Allah dilanggar, maka tidak ada seorang pun yang berani menahan amarahnya. Siapa saja yang melihat sepintas saja kepadanya, maka timbullah rasa gembira karena kewibawaannya. Dan bila menerima undangan dari orang miskin, selalu mendatanginya. Al-Maulid Tiba 54. Sifat ketika masih remaja melakukan jual beli pakaian dan kebutuhan rumah tangga dengan melakukan perjalanan cukup jauh menggunakan unta. Beliau dikenalkan oleh penduduk Mekah sebagai orang yang jujur, benar, dan terpercaya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin atau terpercaya, dan gelar As-Siddiq atau orang yang benar dari masyarakat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai sifat beliau dalam surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Adapun sebab kurang mengertinya umat Islam terhadap makna pembacaan buku Al-Maulid Tiba, karena hanya sekedar dibaca dengan lagu-lagu yang bagus untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak jelaskan apa arti dan maksudnya. Oleh karena itu, kita harus bertanya kepada para kiai setempat tentang arti dan maksud Maulid Tiba, atau para kiai yang harus menjelaskan kepada masyarakat tentang arti dan maksud bacaan Maulid Tiba tersebut. Jangan malah hanya dikeramatkan atau disakralkan pada waktu membaca yang justru dapat membahayakan iman kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam meyakini dan beriman terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Maka kita berkewajiban untuk berusaha mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai uswatu hasanah dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 1. Uswatu hasanah dalam bidang ibadah. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam ibadah, tidak hanya melaksanakan ibadah wajib saja seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang telah mampu, tetapi juga melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat malam, puasa sunnah, membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Nabi bersabda, sholat yang paling utama sesudah sholat fardu atau wajib adalah sholat malam hari, sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. 2. Uswatu hasanah dalam bidang muamalah, khususnya bekerja. Kita harus dapat mencontoh semangat dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. Sebagai anak yatim, biasanya mencari nafkah dengan menjadi pengembala domba, kemudian bekerja bergabung dengan kafilah pedagang lain dengan pergi ke negeri-negeri jauh. Kapan dan dimanapun Nabi Muhammad SAW selalu bekerja dengan jujur, terpercaya, sehingga memperoleh perhatian yang baik dari masyarakat sekitar Mekah. 3. Uswatu hasanah dalam bidang pembelajaran Al-Quran. Sekalipun beliau sebagai pemimpin keluarga dan pemimpin negara, dan bahkan menjadi panglima perang, beliau setiap hari membaca dan menghafalkan Al-Quran, sehingga beliau sebagai orang yang pertama kali hafiz Al-Quran, kemudian diikuti oleh para sahabat. Hal ini seharusnya kita contoh bahwa sesibuk apapun kita bekerja mengurusi keluarga, kita harus tetap meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang Islam mempunyai Al-Quran, kaset Al-Quran, dan MP3 Al-Quran di rumah untuk dibaca dan didengarkan setiap malam hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat saja di malam hari,
maka ia tidak termasuk golongan orang-orang yang melupakan agama Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga kita dan keluarga kita mendapat petunjuk untuk mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW agar memperoleh ketentraman dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa din haqqil yudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'in minkum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izkum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha allazi yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Mungkin itu saja khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.